Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik, kita lanjutkan ya. Pada pertemuan kali ini ya materi yang ingin saya sampaikan di sini ya untuk mata kuliah Teknologi Informasi Kesehatan ya. Yang pertama terkait dengan istilah-istilah dalam SIK ya, kemudian bagaimana memahami tujuan sistem informasi kesehatan, kemudian apa itu data, informasi dan indikator-indikator kesehatan. Kemudian yang keempat adalah memahami proses pengumpulan data dan informasi. Ya, ini untuk poin 1 sampai dengan poin 4 ini akan saya sampaikan pada pertemuan kali ini ya. Baik, langsung saja ya. Nah, di sini ya bahwasanya teknologi informasi kesehatan terdiri dari beberapa komponen ya. Nah, di sini ada sistem informasi kesehatan ya. Apa sih sistem informasi kesehatan ya? Nah, yang dimaksud dengan sistem informasi kesehatan ini adalah seperangkat tatanan ya yang meliputi ada data, ya, ada informasi, ada indikator, ada prosedur, ada perangkat, ada teknologi dan sumber daya manusia yang saling berkaitan dan dikelola secara terpadu untuk mengarahkan tindakan ataupun keputusan yang berguna dalam mendukung pembangunan kesehatan. Ada masih ingat ya apa tujuan daripada pembangunan kesehatan di pertemuan sebelumnya ya. Nah, selanjutnya ada data kesehatan ya. Apa sih data kesehatan ya? Di sini data kesehatan diartikan sebagai angka ya atau fakta ya, kejadian berupa keterangan ya dan tanda-tanda yang secara relatif belum bermakna bagi pembangunan kesehatan ya. Di pertemuan selanjutnya ya sudah saya sampaikan sekilas terkait dengan data ya. Data itu awal mula dari sebuah informasi ya. Jadi kumpulan fakta, kumpulan angka ya berupa keterangan ataupun kejadian-kejadian yang terkait dengan masalah-masalah kesehatan atau terkait dengan bidang kesehatan yang belum bermakna ya. Untuk menjadi sebuah informasi diperlukan proses pengolahan data tersebut ya supaya bisa dipahami ya oleh masyarakat ataupun oleh para pemangku kebijakan. Kemudian ada informasi kesehatan ya. Apa sih informasi kesehatan di sini ya? Nah, di sini informasi kesehatan didefinisikan sebagai data kesehatan yang telah diolah ya atau telah diproses menjadi bentuk yang mempunyai nilai dan makna yang berguna untuk meningkatkan pengetahuan dalam mendukung pembangunan kesehatan ya. Jadi kalau hanya sekumpulan angka mungkin dia tidak bermakna ya. Ada yang pernah mungkin yang melihat ya angka-angka atau informasi-informasi kesehatan ya di internet ya atau di media sosial. Nah, tentunya adanya informasi itu kita bisa memahami apa sih maknanya. Kemudian ada indikator. Indikator kesehatan di sini didefinisikan sebagai sebuah istilah ya ataupun nilai ya atau tingkatan sebagai variabel yang dapat membantu untuk menganalisis atau mengukur status kesehatan ataupun perubahan ya baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pembangunan kesehatan. Jadi indikator ini digunakan sebagai nilai ya. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui bahwasanya status kesehatan itu bisa dikatakan baik misalnya ya, tentunya ada indikator yang bisa kita lihat ya. Seperti halnya misalnya adik-adik sering melihat ada indikator untuk suhu misalnya ya, ada indikator tinggi rendahnya angka kesakitan misalnya atau angka kematian, yaitu lebih spesifik ada angka kematian ibu misalnya, ada angka kematian bayi misalnya, angka kesakitan misalnya ya, kasus-kasus penyakit yang saat ini sedang
terjadi ya di Indonesia, misalnya jumlah penderita COVID-19 misalnya ya, jumlah penderita HIV/AIDS misalnya ya, jumlah masyarakat ya atau anak dengan gizi kurang misalnya ya. Nah, itu ada indikator-indikator kesehatan. Nanti lebih detail kita bahas di slide selanjutnya. Kemudian ada sistem elektronik ya, adalah serangkaian perangkat ataupun prosedur ya, prosedur elektronik ya. Di sini yang berfungsi mempersiapkan, ya, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, kemudian menyajikan, yang mengumumkan, mengirimkan atau menyebarkan data dan informasi kesehatan. Nah, inilah dari aspek segi teknologinya ya. Ada sistem elektronik ini bisa kita gunakan sebagai tools untuk mempersiapkan atau mengumpulkan data-data kesehatan ya. Mungkin nanti adik-adik kita belajar ya bagaimana kita menggunakan tools ataupun instrumen elektronik ya. Kita mencoba ya mengumpulkan data-data, kemudian mengolahnya ya, serta menganalisis, menyajikan ya. Nah, itu semuanya menggunakan sistem elektronik ya, menggunakan bantuan daripada teknologi yang ada saat ini ya. Kemudian ada fasilitas pelayanan kesehatan ya. Nah, di sini fasilitas pelayanan kesehatan diartikan sebagai suatu alat atau tempat ya, yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan ya, baik secara promotif, preventif, kuratif, ya, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh baik oleh pemerintah, ya, pemerintah daerah ataupun oleh masyarakat. Ya. Siapa sih yang dimaksud dengan pemerintah, pemerintah daerah ataupun masyarakat? Nah, di sini ya pemerintah yang dimaksud pemerintah adalah pemerintah pusat ya, sedangkan untuk pemerintah daerah di sini termasuk di dalamnya adalah gubernur ya, ataupun bupati, ya wali kota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Kemudian ada pemerintah pusat ya, biasanya disebutnya sebagai pemerintah saja. Di sini adalah yang memegang kekuasaan pemerintah negara Republik Indonesia ya, sebagaimana yang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian selanjutnya ya itu ada ya istilah-istilah dalam sistem informasi kesehatan ya, ada berbagai macam unsur ya, ada sistem informasi, ada data, ada informasi, ada indikator, ada sistem elektronik kesehatan, dan ada fasilitas pelayanan kesehatan. Kemudian selanjutnya ini sebetulnya definisi dari yang tadi yang sudah saya sampaikan ya. Kemudian SIK ya, tadi perangkat tatanan ya, dikelola secara terpadu untuk mendukung pembangunan kesehatan ya. Jadi di sini yang namanya perangkat tatanan tentunya melibatkan banyak aspek ya, terdiri dari berbagai macam komponen ya, yang saling mendukung satu sama lain di dalamnya ya, untuk tadi ya harus dikelola secara terpadu untuk mendukung pembangunan kesehatan. Selanjutnya tujuan ya pengembangan SIK. Nah, apa sih tujuannya ya sistem informasi kesehatan ini dibentuk ya? Yang pertama adalah untuk menyediakan informasi yang valid ya, yang reliable, yang tepat waktu dan relevan ya. Katakanlah informasi tersebut bermutu ya. Keempat komponen ini tentunya ya, keempat poin penting ini ya adalah pilar-pilar informasi ya yang digunakan untuk mengurangi atau menghilangkan adanya redundansi dari sebuah data ya, valid, reliable, timely, dan relevan ya. Nah, jadi apa di sini menjamin ketersediaan ya, kualitas dan akses terhadap informasi kesehatan yang bernilai ya, serta dapat dipertanggungjawabkan ya. Kemudian
Yang kedua adalah meningkatkan keamanan data ya. Meningkatkan keamanan data ya, supaya apa? Ya supaya data-data kesehatan yang kita miliki tentunya dapat disimpan ya secara aman ya, sebagai dasar tentunya untuk pengambilan keputusan, pengambilan kebijakan ya. Selain itu juga supaya agar data-data kesehatan yang kita miliki ya tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab ya, dicuri ya, ataupun data tersebut ya hilang ya, ataupun rusak ya karena faktor fisik misalnya ya. Karena di awal sudah disebutkan bahwasanya data itu dijadikan sebagai suatu dasar untuk pengambilan keputusan ya, di mana data tersebut harus disimpan dengan sebaik-baiknya ya. Mungkin suatu saat, suatu waktu itu akan dibutuhkan ya, apabila tidak disimpan dengan baik ya, resiko terjadi kerusakan itu nanti akan sulit untuk menemukan kembali data-data yang telah hilang ataupun telah rusak ya. Kemudian yang ketiga, menyediakan interface yang mudah. Jadi ya, sekarang banyak aplikasi ya, aplikasi-aplikasi yang digunakan dalam bidang kesehatan sehingga memudahkan kita ya di dalam menggunakan sistem informasi tersebut ya. Contoh misalnya ya, penyedia layanan data kesehatan ya. Contohnya misalkan Kementerian Kesehatan ya, atau Dinas Kesehatan Provinsi itu mempunyai website tersendiri ya, atau halaman tersendiri ya di internet yang bisa dilihat ya, diakses ya oleh siapapun ya, orang-orang yang memang membutuhkan data-data tersebut atau yang membutuhkan informasi tersebut ya. Nah, jadi bisa lihat nanti ya, coba buka ya website misalnya Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ya. Di dalamnya isinya ada berbagai macam informasi ya terkait dengan program-program kesehatan ya, ataupun berita-berita terbaru yang terkait dengan kondisi kesehatan saat ini ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah menyediakan akses terhadap informasi bagi semua stakeholder ya tadi ya. Selain ada interface yang mudah, kemudian adanya teknologi informasi ya, itu juga bisa setiap orang bisa melihat informasi ya, siapapun itu ya bisa memanfaatkan informasi yang ada ya. Kemudian memelihara integrasi data ya, jadi data-data yang kita miliki tentunya ya, kalau melihat sebuah sistem tentunya masing-masing subsistem itu ya, katakanlah di tingkat paling pertama adalah pusat kesehatan masyarakat ya, dia mempunyai kumpulan data tentunya ya di puskesmas. Kemudian di bawahnya lagi ya ada upaya kesehatan yang bersumber daya dari masyarakat ya, katakanlah posyandu misalnya. Posyandu juga memiliki data ya, data-data terkait dengan jumlah balita misalkan ya, kemudian status gizi, jumlah ibu hamil ya. Nah itu secara terstruktur ya, idealnya dia harus bisa disatukan dalam sebuah sistem ya, yang pada akhirnya ya dari sub sistem itu ya, data itu bisa terkumpul menjadi satu kesatuan dan bisa dimanfaatkan secara utuh ya, secara menyeluruh ya, jadi tidak terpisah-pisah data itu ya. Kemudian selanjutnya adalah tujuan pengaturan daripada sistem informasi kesehatan ya. Yang pertama adalah menjamin ketersediaan kualitas ya, dan akses terhadap informasi kesehatan yang bernilai ya, bernilai pengetahuan serta dapat dipertanggungjawabkan ya. Jadi tadi ya, data itu hendaknya harus valid, harus informasinya harus sesuai dengan fakta yang ada di lapangan ya, kualitasnya baik ya, bernilai pengetahuan, artinya bisa menambah
ya informasi ya bagi kita atau siapapun ya serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Kemudian yang kedua adalah memberdayakan peran serta masyarakat ya termasuk organisasi profesi dalam penyelenggaraan sistem informasi kesehatan. Ya, jadi terkait dengan informasi tentunya peran serta masyarakat ini juga tidak boleh dikesampingkan ya karena memang ada upaya-upaya kesehatan juga yang dilakukan oleh masyarakat ya upaya-upaya kesehatan yang dilakukan oleh masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah mewujudkan penyelenggaraan ya, SIK dalam ruang lingkup ya, kesehatan nasional berdaya guna, berhasil guna, terutama melalui penguatan kerjasama ya, atau koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang berkesinambungan. Ya, tadi saya sebutkan bahwasanya yang namanya data ya di bagian paling depan misalnya ya di tingkat puskesmas katakanlah ya di pelayanan kesehatan strata tingkat pertama ya tentunya untuk ya dapat memutuskan suatu kebijakan di tingkat nasional itu ada koordinasi ya ada integrasi ada kerjasama ya di mana data yang terkumpul itu tadi harus bisa menggambarkan kondisi yang sebetulnya ya kondisi yang sebenarnya kondisi yang faktual ya baik di bidang kesehatan ya dari lini yang paling depan kemudian antar sektor misalnya ya kenapa ya karena tadi kita bisa melihat ya kita bisa menilai seberapa besar masalah-masalah kesehatan yang terjadi di masyarakat ya seberapa besar kapasitas baik dari segi kualitas maupun kuantitas sumber daya manusia yang dimiliki ya kemudian seberapa besar ya sarana dan prasarana ya fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di Indonesia misalnya itu harus diketahui ya kekuatan dan kelemahan ya kemudian tadi untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang berkesinambungan seperti itu ya. Kemudian selanjutnya terkait dengan data di sini ada data informasi dan indikator kesehatan. Apa sih data itu ya? Nah, di sini ya di dalam rangka mendukung pembangunan kesehatan ya tentunya diperlukan data, informasi dan indikator yang dikelola dalam sistem informasi kesehatan. Ya, data yang valid tentunya itu merupakan suatu dasar ya. Basicnya adalah data. Ya, semua keputusan, semua kebijakan, ya, semua program yang dibuat ya idealnya harus berdasarkan pada fakta ataupun data yang sudah terkumpul ya ataupun yang sudah diolah menjadi sebuah informasi ya. Nah, data itu apa sih di sini ya? Data kesehatan terdiri dari data rutin dan data non rutin ya. Ada data rutin. Data rutin itu apa sih ya? Data rutin itu adalah sekumpulan fakta ya yang berbentuk angka-angka ya ataupun bisa juga secara kualitatif ya yang harus dikumpulkan secara teratur oleh penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan ya atau oleh institusi pemerintahan daerah ya dan instansi pemerintahan melalui pencatatan dan pelaporan ataupun dengan cara yang lain ya. Bisa kita lihat misalkan ya di Posyandu ada pengukuran rutin berat badan, tinggi badan ya kemudian penilaian status gizi tumbuh kembang anak ya ada data-data terkait dengan ibu hamil ya kemudian data-data terkait dengan balita misalnya ya peran serta masyarakat ya kemudian di puskesmas tentunya lebih luas lagi ya karena ada beberapa program ya, ada program KIA ya ada program kesehatan lingkungan ya ada program keluarga berencana misalnya ada promosi kesehatan
ya ada pemberantasan penyakit menular misalnya, kemudian ada program-program pengembangan lain yang terkait dengan kesehatan jiwa misalnya. Nah, dari masing-masing program itu tentunya ada kegiatan atau aktivitas rutin yang dilakukan setiap waktunya ya, secara rutin. Ya, katakanlah kalau promosi kesehatan ya dia harus melakukan uh, survei PHBS misalnya ya, uh, seberapa besar misalnya rumah tangga yang sudah berperilaku hidup bersih dan sehat. Itu rutin dilakukan survei ya, rutin dilakukan pengukuran misalnya. Ya. Kemudian untuk program gizi juga sama ya. Tadi ada pengukuran-pengukuran rutin yang melalui posyandu tadi ya, menilai bagaimana status gizi ya, yang ada di masyarakat ya, terutama bayi ataupun balita ya. Selanjutnya misalnya terkait dengan program kesehatan lingkungan misalnya ya, berapa banyak sih misalnya rumah tangga yang sudah memiliki sarana air bersih misalnya, itu juga rutin dilakukan melakukan pengumpulan data ya, secara berjenjang. Data itu dikumpulkan tadi misalnya dari posyandu, puskesmas, kemudian ke instansi yang lebih tinggi lagi, misalkan ke instansi pemerintah daerah ya, atau melalui dinas kesehatan kabupaten maupun kota. Selanjutnya ada data non rutin ya. Nah, data non rutin itu apa sih ya? Data yang sifatnya dikumpulkan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Ya. Data non rutin ini bisa secara garis besar bisa dibedakan, ada data khusus dan ada data luar biasa. Ya. Data khusus itu apa? Ya. Contoh misalnya di sini ya, data faktor resiko katakanlah ya, terkait dengan masalah-masalah kesehatan, diabetes misalnya ya, ataupun penyakit menular ya, yang mempunyai tingkat kematian tinggi ya, terkait dengan lingkungan ya, dan data-data lainnya yang mendukung program pembangunan kesehatan. Kemudian data non rutin yang selanjutnya adalah apabila ada kasus KLB misalnya ya, ataupun bencana ataupun kegawat daruratan. Nah, kita kan nggak tahu ya yang namanya KLB ataupun bencana ataupun kejadian penyakit lainnya yang sifatnya tiba-tiba muncul ya, itu termasuk ketika ada upaya identifikasi, ketika ada upaya pengkajian terhadap resiko ya, itu termasuk ke dalam jenis data non rutin